Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Megawe Education. Dan kali ini kita akan menjelajahi dunia kecerdasan buatan atau AI, serta bagaimana peranannya yang semakin penting dalam dunia pendidikan. Ayo kita bersama-sama menjelajahi bagaimana teknologi canggih ini dapat memberikan kontribusi signifikan untuk meningkatkan pengalaman belajar kita, serta sejauh manakah mampu menggantikan peran guru. Agar lebih jelas, mari kita tonton video ini sampai selesai. Selamat menonton. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Menurut para ahli, AI melibatkan pembuatan algoritma dan model komputasional yang mampu belajar dari data, meniru kemampuan manusia dalam memecahkan masalah, dan bahkan dapat meningkatkan kinerja seiring berjalannya waktu. Dengan kata lain, AI memberikan komputer kemampuan untuk berpikir, belajar, dan beradaptasi mirip dengan cara manusia melakukannya. Agar lebih jelas, mari kita simak penjelasan dari pakar berikut. Nah, definisi AI pertama kali itu dicuatkan, diumumkan tahun 78 ya. Saat itu para pakar mengatakan bahwa AI itu adalah sebuah sistem, ya, is a system that can thinking humanly. Jadi dulu dianggap AI itu adalah sistem yang bisa berpikir seperti manusia, ya, berpikir seperti manusia. Namun, ya, seiring perkembangan zaman dan teknologi di tahun 90-an definisi tadi ini dirasa tidak lagi relevan. Kenapa? Karena AI itu ya tidak hanya bisa berpikir, ya, seharusnya AI itu juga bisa acting, bisa berbuat, bisa melakukan sesuatu. Maka di tahun 90 ini definisi AI diperbarui lagi menjadi system that can acting humanly. Jadi AI didefinisikan sebagai sebuah sistem yang bisa melakukan pekerjaan seperti pekerjaan manusia. Misalnya apa? Manusia bisa melihat, manusia bisa membedakan mana wajah si A, wajah si B dan si C, bisa membedakan mana objek A, objek B, objek C dan lainnya, gitu ya. Manusia bisa mendengar suara orang, bisa berpikir, bisa menarik kesimpulan, bisa mengambil keputusan dan seterusnya, ya. Nah, jadi waktu itu tahun 90 ini, ya, AI didefinisikan sebagai sistem yang bisa acting humanly, ya, berbuat, bekerja seperti manusia. Nah, di tahun 92 nih ada pembaruan lagi, ada definisi AI yang lebih tepat lagi. Nah, jadi di tahun 92 ini dikatakan bahwa AI itu adalah sistem that can thinking rationally, sistem yang bisa berpikir rasional. Nah, kemudian di tahun 98 definisi AI kembali diperbarui menjadi sistem that can acting rationally. Jadi tidak hanya bisa thinking, tapi juga bisa acting, bisa berbuat, ya, berpikir dan berbuat secara rasional, logis. Jadi bukan kayak manusia persis, ya. Kalau kita pakai rasa, AI enggak gitu, logis, rasional. Ya. Nah, hingga saat ini definisi yang terakhir inilah yang masih relevan, ya. Jadi AI didefinisikan sebagai sistem that can acting rationally, ya, sistem yang bisa berbuat, bekerja secara rasional. Itu definisinya. Meskipun AI memiliki peran yang signifikan dalam pendidikan, banyak ahli meyakini bahwa AI tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran guru. Tetapi dalam proses pengajaran kan kita tahu persis itu adalah komunikasi dua arah. Nah, sehingga kalaupun AI menggantikan mungkin secara teknis itu bisa dilakukan, tetapi apakah siswanya, peserta didiknya bersedia dan dapat menerima pembelajaran dengan baik? Nah, itu perlu pengujian yang lebih jauh. Keberadaan guru tetap penting untuk menyediakan interaksi manusiawi, mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa, serta memberikan panduan pribadi yang sulit ditiru oleh teknologi. Memang masa AI itu bukan menggantikan guru, tapi menurut saya pribadi sih saat ini seperti Dr. Firman mengatakan, AI itu masih ibaratnya masih sangat bayi, ya. It's still at its infancy, it's still very young, there's still a lot of potential up ahead. The technology will become better and better, it'll become more efficient, it'll become cheaper, and it'll become faster as well. Menggantikan guru apakah bisa atau enggak? Menurut saya belum bisa. AI dapat menjadi mitra yang kuat bagi guru, membantu dalam menyesuaikan kurikulum, memberikan umpan balik yang terukur, dan mengelola tugas administratif. Namun, esensi pendidikan yang penuh empati dan kepedulian masih tetap menjadi kontribusi tak tergantikan dari peran seorang guru. Menurut saya pribadi, memang guru itu untuk mengajar, ya, dan untuk interaksinya memang guru itu lebih bagus. Dalam konteks pendidikan, AI memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang inovatif. Isinya hari ini masa AI
bukan bertujuan untuk menggantikan guru, tetapi tadi menciptakan teman belajar. Ahli pendidikan percaya bahwa AI dapat memberikan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa. Murid-murid bisa punya teman belajar, dan kemudian mereka kalau ada pertanyaan bisa tinggal ngomong ke komputernya akan jawab sendiri. Membantu identifikasi kelemahan dan kekuatan mereka. Jadi maksudnya kalau latihan soal, latihan tes, kalau pertanyaan-pertanyaan basic yang mereka nggak ngerti itu mereka bisa kerjakan di rumah. Belajar mereka bisa kerjakan di rumah dengan masa AI, dan kemudian pas les di tempat bimbel dengan guru, mereka tuh bisa efisien, efektif, dan belajar teorinya. Teknologi ini juga memfasilitasi pengembangan kurikulum yang dinamis dan adaptif, memastikan bahwa pembelajaran tetap relevan dengan perkembangan terkini. Dengan dukungan AI, pendidik dapat fokus pada interaksi manusiawi yang mendalam, sementara tugas administratif dapat diotomatisasi, menciptakan ruang untuk pengalaman belajar yang lebih kaya dan personal. Guru juga dapat memanfaatkan berbagai jenis AI dalam proses pengajaran. Salah satu jenis AI yang bermanfaat adalah AI kolaboratif yang bekerja sama dengan guru untuk menyusun materi pembelajaran yang sesuai dan mempersonalisasi pengalaman belajar bagi setiap siswa. Sistem tutorial AI juga dapat memberikan bantuan individu, memberikan umpan balik, dan menyediakan latihan tambahan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep sulit. Dengan mengintegrasikan AI dalam pembelajaran, guru memiliki alat tambahan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengajaran mereka, sambil tetap mempertahankan keaslian dan kepedulian dalam hubungan guru dengan siswa. Sebagai seorang guru, mari kita terus terbuka terhadap kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik bagi generasi penerus kita. Ingatlah bahwa peran kita sebagai pemandu pengetahuan dan membimbing emosional tak tergantikan oleh teknologi. Dengan semangat pembelajaran yang terus berkembang dan keberanian untuk merangkul perubahan, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang dinamis dan berdaya guna. Teruslah belajar, teruslah tumbuh, dan bersama-sama kita bentuk masa depan pendidikan yang inspiratif. Terima kasih dan selamat berkarya rekan guru semua, dan jangan lupa sebagai bentuk dukungan Anda silakan di subscribe atau di like dan di share ke teman-teman yang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video berikutnya.